warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, channel ini channel baru kita, namanya Misteri Gang Kuburan. Jadi channel ini akan mengisi tentang cerita-cerita mistis gitu kan, pengalaman-pengalaman nyata gitu kan. Nah, jadi buat siapa yang mau berbagi, yang punya pengalaman mistis, boleh bercerita di sini gitu kan. Jadi buat teman-teman yang baru nonton, saya Zulfi dan ini adik saya Oka akan menceritakan satu cerita yang menurut saya pengalaman yang nggak bisa terlupakan lah. Sebenarnya banyak sih pengalaman yang nggak sengaja gitu kan terjadi. Yang pasti kejadian itu kejadian lama. Artinya kita bercerita berbagi di sini buat yang senang cerita-cerita horor, kita bisa nonton channel ini. Jangan lupa bantu subscribe ya dia. Like sama apa? Komen. Jangan lupa lonceng ya. Iya. Jadi cerita pertama ini kita awali di sini cuman cerita ya, nggak ada maksud apa-apa. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bukan mau mengungkit-ungkit masa lalu orang lain atau apa, kita cuma berbagi cerita aja, gitu kan? Ya. Itu sebenarnya agak-agak lupa sih karena udah lama kejadiannya, gitu sekitar tahun 2000-an ya. 2000 itu saya itu kelas, abang tuh kelas berapa ya kalau sekolah ya, kelas 3 udah lulus lah, kelas 3 SMP itu, kelas 3 SMP apa kelas 1 SMA gitulah. Jadi biasalah di sini tuh ceritanya, di sini suasananya belum kayak gini, belum kayak sekarang ini. Istilahnya jalan enak, banyak lampu di pinggir jalan, apalagi kita tinggal di pedesaan. Kebetulan memang gang kita ini namanya lumayan serem juga gitu kan, gang kuburan. Jadi memang gang kuburan ini bukan cuma sekedar nama gitu kan. Jadi ini ada satu gang yang bersebelahan dengan pemakaman keluarga dari desa sebelah. Cuma memang punya lahan di sini, jadi dibikin kuburan keluarga. Jadi sebelah gang itu rumah-rumah yang dulu itu rumahnya masih rumah-rumah kayu, tapi sebelahnya itu kuburan lama, kuburan yang ada di situ. Abang lihat tuh tahun 1935 dan sebagainya. Sebenarnya kalau pengalaman yang ini sih, yang di sekitar sini itu nggak seberapa banyak istilahnya gitu kan. Ini kita juga nggak mau ada cerita-cerita gitu sebenarnya. Cuman di cerita ini sebenarnya bukan di sini ceritanya, yang kejadian yang mau saya ceritain ini. Jadi dulu tuh kita itu masih ABG lah, siapa lagi ABG ya, masih bujang-bujang yang masih senang motor-motoran. Jadi di gang ini, selain di gang ini ada satu keluarga yang tinggal lebih jauh ke dalam perkebunan, karena mereka memang tinggal dari ayah kakek mereka gitu. Dan kebetulan kita sering main ke sana kalau siang gitu. Konon kalau malam ya kita nggak berani ke sana karena lumayan jauh juga, jalan juga setapak gitu kan, kebun, terus harus melewati sungai-sungai yang nggak ada jembatannya. Di sana itu desa, nggak bisa kita sebutin lah desanya di sana di bawah sana. Jadi bermula ceritanya itu, singkat cerita aja ini mah.
Situ ada satu keluarga, istilahnya ayah sama ibunya dan anak-anaknya. Kita dekat sama mereka. Jadi satu ketika ayahnya ini meninggal. Tahun berapa? Ayahnya meninggal ini sekitar tahun berapa ya, lupa abang itu, tahun 2000 berapa lah kayak gitu, lupa juga pastinya gitu. Karena kita emang nggak mikirin itu, cuman pengen cerita aja. Jadi karena satu penyakit bapaknya meninggal ya biasa di kuburan segala macam. Tapi pada waktu itu posisi abang tuh kerja dan nggak ikut melayat, nggak ikut ngurusin dan sebagainya gitu ya, sampai penguburan nggak ikut gitu. Singkat cerita pulang kerja dapat informasi bahwa bapak si A ini sudah meninggal. Ya semua berjalan seperti biasa, nggak ada masalah gitu kan. Tapi selang berapa tahun ada satu anak perempuannya ini dengar kabar mau menikah gitu kan. Jadi mau menikah ini ya, anak perempuan ini memang dikenal orang itu kurang bersosialisasi lah gitu, dimana memang dia ini juga tinggal terpencil dalam kebun gitu. Nah, kalau kita nggak main ke sana maka mereka nggak ketemu orang lain, kecuali memang mereka mau belanja makanan atau apa, masuk ke desa sini mereka beli makanan di warung gitu, stok makanan mereka. Jadi karena sudah berjodoh maka menikah. Lantas dikasih kabar lah gitu kan, abang-abang ini di sini, banyak kawan-kawan di sini juga yang ya semua memang baik di sana, dekat di sana. Kalaupun memang lokasinya agak menyeramkan ke sana gitu kan. Di sana itu ada dua jalur jalan. Nah, ada dari gang kita ini bisa ke bawah. Cuman kalau dari gang kita ini kalau mau jalan kaki kayaknya terlalu lama, karena memang melewati sungai-sungai juga, maka kita memutuskan waktu itu ke sana pakai motor gitu kan. Ada sekitar 3 atau 4 motor kita itu ke sana. Jadi sebelumnya siang itu dikasih kabar sama abangnya yang mau nikah ini, rasanya ayolah kita nanti malam nongkrong di sana, ngopi atau apalah, bantu di sana ya, seperti biasalah kalau ada orang mau nikah atau hajatan lah kayak gitu kan, kita bantu di sana. Jadi setelah badai Isya malam itu, saya lupa malam apa itu, kita mutusin untuk ke sana. Ayolah ke sana, kata kawan kan, kata Kang Seroni, Kang Henry, Kang Moni, siapa lagi itu ya, Kang Bulu, Kang Yuyuk, segala macam. Ayolah kita ke sana, kita bantu apa, main-main apalah kayak gitu kan, main-mainan, ngopi-ngopi di sana, ngobrol-ngobrol di sana. Tapi kebetulan waktu itu memang nggak ada masalah, oke semua, ayo kita nanti ke sana. Cuman kalau mau jalan kaki kita nggak bisa, kita pakai motor, cuma nggak bisa lewat situ, kita lewat sebelah sana. Bukan lewat sebelah sana, ada jalan sana. Waktu itu jalan ke sana itu cuma nyampe ada beberapa rumah juga di sana di belakang, namanya ke situ. Lepas di situ menuju ke rumah itunya udah jalan setapak, jalan tanah, belum ada jalan parking kayak gini kan. Jadi kita udah udah siap gitu kan. Gak tahu kenapa, memang mungkin tanda-tanda gitu kan, tanda-tanda ada keanehan atau apa gitu kan. Tapi kita nggak mikir ke situ gitu, kita enjoy aja gitu. Jadi pas mau berangkat sekitar jam 8:30 malam itu mati lampu gelap, mati lampu semua di sini, mati lampu. Itu pertama abang tuh mikir di sana akan lebih gelap gitu. Dan cocok kalau bawa motor gitu kan, biar ada penerangan.
Memang pada waktu itu pas udah klub berangkatlah kita kan, ayo berangkat. Nah ada satu bonceng-boncengan kan, Bang Henry bonceng sama Bang Oni, Bang ini sama Bang ini. Kebetulan waktu itu abang tuh agak belakang, bukan agak belakang, memang posisi di belakang, karena ada abang tuh sama Bang Mandok gitu, sama Bang Mandok, terus Bang Seroni ini nggak ada boncengan, jadi kita itu bonceng 3 di belakang. Terus terang abang sih nggak hafal jalan sana, nggak hafal gitu kan, belum pernah ke sana gitu kan. Memang semenjak lulus SD itu abang tuh udah mulai jarang, udah jarang, kecuali emang waktu SD sering main ke sana karena sering ngambil burung, sering ke laut, sering berburu lah di sana sama kawan, ada adiknya itu yang pantaran kita gitu, sering ngambil ikan ke laut gitu. Jadi semenjak lulus SD itu udah jarang ke sana karena kita udah SMP, pulang sore nggak sempet lagi main-main ke sana gitu, dan benar-benar nggak tahu jalan ke sana. Dan bahkan posisi rumahnya, terus posisi pohon-pohon, dan apa ya, yang dulu kita pernah ke situ tuh ada pohon durian, di sini ada pohon itu udah berubah gitu. Tapi itu setelah di sananya. Akhirnya berangkat, mati lampu, gimana nih mati lampu gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, kita berangkat aja ke sana. Akhirnya ikut, yang lain udah duluan, udah masuk gang, masuk sananya itu. Nah abang ini apa, nggak tahu jalan gitu, tapi maksa aja ngikutin arahan Bang Seroni kan. Pas sudah masuk ke beberapa rumah terakhir masuk gang itu, udah mulai mentok, ini kemana nih kita ini. Terus ada yang keluar dari rumah itu, ada bapak-bapak yang keluar, mau kemana, mau ke sana Pak? Oh motor-motor tadi ya, iya ini nih katanya. Jadi antara rumah sama rumah ada lorong itu jalan tanah biasa, jalan setapak, dan sebenarnya itu kalau untuk jalan motor sih kurang layak lah kayak gitu, karena sempit, batu-batu kecil gitu. Tapi memang di situ jalannya belum dibikin jalan ke sana kayak sekarang ini kan, belum. Akhirnya ke sana dengan gelap. Nah disitulah awalnya gitu, disitu awal keanehan. Jadi karena kita memang nggak mikir apa-apa, biasa aja niat mau silaturahmi, berbuat baik gitu kan, mengunjungi kawan yang ada sedang acara gitu. Lantas setelah masuk gang itu udah ya aman gitu kan, aman, gelap-gelapan, walaupun memang kita itu ketinggalan sama kawan-kawan yang lain. Setelah nyampe lokasi itu, tempat sudah beda dari yang abang prediksi, udah beda, nggak seperti dulu. Nah itu tempat udah begini, rumahnya udah beda posisinya, cuman memang masih rumah kayu bang, masih rumah kayu. Di situ udah bisa masuk lampu, walaupun memang pada waktu itu mati lampu. Mungkin mereka pakai diesel atau pakai genset, ternyata di situ lampu itu hidup di situ. Cuman kalau di sini tuh mati lampu. Itu sekitar jam 9:30-an lah kurang lebih sana itu, karena memang jalan agak jelek, agak lama kan gitu. Jadi yang lain tuh dari kejauhan itu gitu kan, abang tuh sama 3 bonceng ini, 2 boncengan ini, mereka tuh yang lain tuh abang lihat tuh udah bercanda-canda lah di kejauhan itu, udah bercanda-canda gitu di banyak pohon-pohon gitu kan, karena memang satu-satunya rumah di situ kan, satu-satunya rumah, dan nggak ada yang lain, nggak ada yang lain pokoknya. Terus kita itu pas nyampe lokasi ya kita ngikut parkir motor kan. Dan yang lain juga menyapa, ayo cepat sini katanya gitu kan, kita ngobrol di sini gitu. Ya ngobrol aja. Nah disitulah kejadiannya gitu ya, disitu kejadiannya, di luar pikiran bawah sadar abang. Itu seketika motor berhenti di barisan motor-motor itu, gitu kan. Itu posisi motor belum aku mati. Lantas turunlah berdua boncengan abang ini. Tapi sebelum abang turun dan sebelum ini motornya abang matiin,
abang tuh sempet tengok-tengok. Nah, tengok-tengok di sebelah sana, di sebelah kanan lah tepat di halaman rumah, karena kita itu datang dari samping. Karena kalau mau dari depan ya kata abang dari gang ini kan, karena dari gang ini nggak bisa, mau kita dari samping. Setelah tengok-tengok di depan itu kan ada, di depan rumah itu ada tendanya juga tenda pakai kayu. Abang itu masih ingat pakai kayu, pakai bambu, maka dikasih tenda-tenda terpal biru itu kan. Di situ ada susunan kursi yang sudah disusun, yang sudah dibarisin karena memang besok acara hari hanya. Jadi abang itu ngelihat banyak orang di situ di susunan kursi itu, bukan di depan teman-teman yang lagi ngopi ini, bukan di sana. Agak berapa meter ya, agak 5-6 meter lah kurang lebih di sana. Bapak-bapak itu lagi duduk dan bapak-bapak itu ngadep ke arah sana, ke arah belakang sana. Cuman posisi waktu itu sepersekian detik lah, abang lihat itu bapaknya udah meninggal itu. Gitu. Bapaknya udah meninggal itu posisinya berlawanan kayak gitu. Jadi bapak-bapak yang menghadiri di situ itu ngadep ke sana, ngadep ngebelakangin kita. Jadi posisi bapaknya yang udah meninggal ini, dia ngadep sini tapi nyamping seolah-olah namanya seolah nyamping seperti melihat abang dengan ciri khas baju kemeja dan yang sering waktu hidupnya abang lihat memang zaman dulunya. Pas ngelihat posisi bapaknya yang udah meninggal ini seperti melihat abang tuh bener-bener nggak sadar, nggak inget kalau pada waktu itu gitu ya, pada waktu itu kalau bapak itu udah meninggal. Jadi bapak itu dengan pecinya agak miring, peci hitamnya agak miring itu melihat ke abang dengan senyum halusnya, dengan senyum halusnya ngelihat ke abang. Jadi abang tuh berpikir sempat ngerasa gitu, aduh kata abang, ada bapak yang ngeliatin, jadi malu gitu kan, karena ngerasa udah berapa lama nggak datang ke situ gitu kan. Jadi aduh malu diliatin bapaknya. Abang juga sempet gini, Pak gitu kan. Akhirnya setelah ngeliat itu sudah begitu ya, seolah-olah abang permisi Pak kayak gitu kan. Cuman abang nggak ingat kalau si bapak itu udah meninggal lama. Jadi abang matiin motor gitu kan, abang nggak ngeliat dia lagi, abang matiin motor, truk. Seketika motor mati, di situ abang ingat. Di situ abang ingat dan abang istighfar, subhanallah, pokoknya abang ingat astagfirullahaladzim. Dan seketika itu juga abang ngeliat lagi ke arah sana, ke arah bapak itu berdiri, karena posisinya bapak itu ya, kalau bapak-bapak yang lain duduk di kursi itu kan kepalanya hampir sama ya. Nah yang bapak itu dia nampak lebih tinggi gitu. Tapi bukan berdiri, nampak lebih tinggi, lebih nampak kelihatan gitu dari posisi abang. Kalau dia duduk sama dengan bapak-bapak yang lain, maka nggak nampak aman, nggak jelas kan. Dan itu jelas betul abang lihat dengan baju yang ciri khas dia pakai itu agak warna putih, kemeja putih yang agak bergaris-garis abu-abu, tapi setengah ke bawahnya nggak kelihatan. Terus peci miringnya dengan senyum khasnya gitu kan, gitu. Dan itu jelas betul abang itu. Tapi seketika abang mati motor, tetap di situ abang ingat, dan sepersekian detik abang istighfar sambil melihat lagi ke arah situ, bapak itu nggak ada. Bapak itu nggak ada. Dan mulai dari situ abang tuh agak panik istighfar, saya ngerasa walaupun beberapa tahun, bahkan memang berapa tahun lah abang nggak pernah ke situ, tapi kan niatnya kita intinya menyambut undangan, terus kita datang baik-baik untuk bersilaturahmi gitu.
Cuman memang posisi si bapak itu menampakkan kebaikan juga, enggak menampakkan ketidaksukaan, enggak. Jadi udah itu abang tuh udah nggak tenang, walaupun mereka tuh tawa-tawa ya kan, yang lain kawan-kawan sambil main-main kartu-kartu bohong-bohongan itu kan, sambil tulis-tulisan, ngopi, makan kue dan segala macam. Abang turun dengan badan yang udah agak dingin, beda, ngerasa waduh ini nggak enak nih lama-lama di sini gitu. Udah duduk abang di samping yang lain itu, duduk dengan hanya sekedarnya ngikut obrolan mereka. Di situ salah satu abang bonceng itu agak aneh gitu loh, agak aneh sama abang. Jadi kata abang itu nanya, kenapa sih kamu, katanya gitu kan, dari tadi agak saya perhatiin kok malah banyak diem aja, katanya gitu kan. Biasanya kamu kan ketawa-ketawa, suka menghibur, katanya kan. Nah karena memang abang juga di antara kawan-kawan itu, kalau ada kumpul-kumpul itu, kalau nggak ada abang itu kata mereka itu nggak seru gitu kan. Karena abang suka banyol, suka ketawa, suka bikin lelucon. Itu kan malam itu abang karena kejadian itu agak diam. Dan pertanyaan abang yang tadi itu, kenapa kamu kok agak diem aja, katanya gitu kan, di tengah obrolan yang lain. Cuman nanyanya agak pelan. Waktu itu abang diam dulu, nggak abang jawab. Nah pikir abang berarti yang lain nggak ngalamin, nggak ngeliat. Akhirnya pertanyaan kedua abang balas kayak gini, kita jangan lama-lama di sini, kita pulang aja. Apa baru juga jam 11, katanya gitu. Baru juga jam 11 udah ngajak pulang, tumben kamu gini. Akhirnya karena abang nggak tahan gitu kan ya, nggak nyaman betul gitu, takut gimana gitu kan. Akhirnya abang bilang sama abang Seroni, saya tadi ngeliat bapaknya yang udah meninggal itu duduk di sana, ya kan, duduk di kursi itu tadi pas turun dari motor. Pas saya lihat lagi nggak ada. Di situ Kang Seroni itu, wah kamu ini ada-ada aja, katanya, kamu ini ngawur, katanya gitu. Ini macam-macam lah katanya di tempat kayak gini loh, katanya gitu. Kok malah kamu ngomong ya benar ini, makanya kita pulang aja. Akhirnya karena yang lain nggak kita ceritain, mungkin Kang Seroni waktu itu agak percaya. Jadi setelah abang itu ngajak yang lain itu nggak mau juga gitu. Akhirnya kita tahan. Mungkin jam 11:30, mungkin agak setengah jam tahan. Akhirnya abang ini ngomong, udah malam, besok kita mau kerja, jadi besok lagi kita lanjut, kita malam. Nanti pulang kemalaman gak enak juga, kata bang, mana jalannya kayak gini, kata bang. Akhirnya yang lain juga mungkin ngerasa udah lelah atau udah ngantuk, obrolan juga udah mulai berkurang gitu. Suasana udah banyak yang masuk rumah, tidur dan segala macamnya. Hanya ada beberapa orang di sebelah sana, ngobrol pelan-pelan gitu kan. Ya udah agak malam. Jadi kita putus pulang, pamit. Lagi-lagi abang tuh di belakang gitu. Abang tuh belakangan. Jadi ketika yang lain udah di motor, rem gitu. Berangkatlah mereka tuh. Abang tuh sempat ngomong gini sama mereka tuh, "Boy, nanti boy bareng gitu kan. Barengan gitu." Tapi mereka labas aja duluan. 2 atau 3 motor tuh labas duluan. Akhirnya kita bertiga ini yang abang bonceng 2 ini jalan lah kayak gitu. Dan satu orang ini kan udah tahu nih abang cerita, abang cuma satunya ini nggak tahu abang cerita. Nah setelah jalan, yang lain udah nggak tahu kenapa, di mana gitu kan, udah hanya kelihatan cahaya lampunya aja dari jauh. Nah pas pertengahan perjalanan
abang tuh nggak tahu posisi di situ tuh ada apa, ya kan, karena memang gelap luar biasa di situ, hanya lampu motor plus jalan setapak kaki. Di situ ada apa ada pohon besar, apa ada batu besar, apa ada kuburan banyak, apa nggak tahu. Yang jelas seketika di situ, dan di antara pertengahan ke belakang udah agak jauh, ke depan mereka udah duluan jauh, tiba-tiba motor mati seketika, ya kan. Di situ abang sendirian tak? Di situ tetap bertiga itu bonceng abang hatinya sebenarnya bertiga, dan tiba-tiba motor mati seketika, lampu mati, panik luar biasa, abang panik luar biasa. Terus yang bonceng ini turun bukan mau menenangkan suasana, malah begini apa nih, gimana gitu kan, malah gimana nih, kita nggak tahu. Cuman di situ agak remang-remang abang lihat ke atas itu, memang di sebelah kiri itu pohon besar sekali di situ, yang agak remang-remang gelap. Kalau kita ngeliat ke atas kan ada masih tembuskan cahaya langit gitu kan. Dan di situ nggak tahu pohon apa lah, pohon duren. Kalau rimbunnya itu kayak pohon tangkil ya. Kalau rimbun daun itu kayak pohon tangkil besar. Lantas abang coba nggak turun dari motor itu kan, tapi yang dua ini udah ngerapat gimana. Turun dulu, saya mau hidupin motor. Abang hidupin motor. Tapi kondisi motor dari awal sebelumnya juga nggak ada masalah, karena motor saya, motor itu kan tahu sendiri kan, cuman masih terhitung baru waktu itu kan. Abang ambil motor itu istilahnya hanya dari rumah ke tempat kerja ke rumah, hanya begitu aja. Tiba-tiba di situ mati, dan kita panik, coba teriak ke depan, boy tunggu gitu kan, tunggu. Udah nggak kedengaran lagi, karena mungkin mereka juga udah buru-buru pulang. Akhirnya di situ abang istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ada apa ini gitu kan. Tiba-tiba abang tuh secara nyeplos, nah, ngomong gini, sudahlah kata abang kayak gitu, jangan begini gitu. Seolah-olah abang tuh berkomunikasi sama di situ gitu, seolah-olah seperti itu, cuman dengan sendirinya gitu loh, ngomong itu dengan sendirinya gitu. Jadi sudahlah, jangan begini gitu kan. Artinya kita itu di sini tuh niat silaturahmi yang baik kayak gitu. Harusnya dibuat lancar lah, jangan begini gitu kan. Jangan kita itu ngerasa dikerjain gitu, kita itu ngerasa diganggu, dibuat takut kayak gitu. Akhirnya setelah ngomong kayak gitu, abang tuh baca bismillah, abang coba hidupin lagi kontak, bismillahirrahmanirrahim kata abang. Abang hidupin kontak, motor nyala, abang starter, hidup, motor hidup, dan motor hidup sehat. Alhamdulillah kata abang kayak gitu. Setelah ngomong itu langsung motor hidup, abang hidupin itu hidup. Berdua ini langsung loncat naik, dan kita langsung tancap gas itu. Nggak tahu batu kecil, nggak tahu batu besar, nggak tahu apa, kita coba jalan gitu kan. Akhirnya singkat cerita, kita itu pulang sampai rumah itu, yang lain itu udah nggak ada, yang lain itu udah pulang masing-masing gitu kan, pulang masing-masing. Terus abang itu dari luar itu agak teriak sama bapak itu, yang dua ini udah nyampe sini langsung loncat pulang, karena posisi gelap, mati lampu. Pak gitu kan sama bapak itu teriak, langsung pintu dibukain sekitar jam 11:30 lewat lah, hampir jam 12 kayaknya itu malam. Terus abang masuk motor, langsung berhenti, langsung duduk. Abang terus Allah Akbar. Jadi bapak itu bengong, kenapa kamu habis pulang main nggak biasanya begini gitu. Akhirnya abang minum sebentar,
Dan setelah minum itu udah agak apa, abang ceritain kejadian itu begitu begitu, bapak diem aja. Akhirnya singkat cerita besoknya dan beberapa hari akhirnya cerita itu dari mulut nyebar. Cerita abang ini, kejadian abang ini nyebar dan akhirnya nyampe ke keluarga mereka, dan salah satu keluarga dari mereka itu datang ke rumah nanyain ke kita, ke bapak, ke abang, apa betul kejadian itu benar terjadi sama kamu. Abang bilang iya, kejadian itu kejadian sama. Pikir abang waktu itu yang keluarga yang datang itu mau marah gitu kan, istilahnya ya ada cerita keluarganya yang sudah meninggal kok diceritain gitu ya. Tapi bukan masuk jelek-jelekin atau gimana gitu kan. Memang kejadian itu juga bukan sengaja kita sebar-sebarin, bukan. Memang sebar dengan sendirinya, malu kan, dari mulut ke mulut. Bukan, jadi ternyata bukan mau marah gitu. Ternyata salah satu keluarganya yang datang ini pun membenarkan cerita itu. Berarti kamu nggak salah, karena kejadian itu berlanjut di siang menjelang sore setelah acara mereka pernikahan terjadi, setelah orang udah bubar gitu. Karena lagi-lagi abang tuh cuma menghadiri ininya aja, menghadiri resepsi pengantinannya aja kan, tidak undangan pulang pada waktu itu, dan itu abang kerja lagi. Nah, ternyata sorenya kejadian lagi bahwasanya bapak yang udah meninggal ini mendatangi mereka menjelang maghrib dan dilihat sama salah satu anaknya, dan bapak itu berekspresi beginilah gitu, memanggil, seolah memanggil, dan tiba-tiba yang melihat itu kayak kerasukan gitu, kayak nggak sadar dan menyebut bapak kayak gitu. Akhirnya abang itu agak tenang gitu kan, karena abang itu takut disangkanya bikin cerita bohong gitu kan, disangkanya takut fitnah gitu kan. Tapi ternyata dari keluarga juga membenarkan. Nah, setelah kejadian itu, cerita itu digali, ada apa gitu, kok kejadian seperti ini gitu kan. Mereka lah kayak gitu kan, itu keluarga itu kenapa. Ternyata setelah tanya mereka mengakui. Nah, ada yang bertanya, apakah kamu orang mau menikahkan saudara perempuan kamu orang ini sebelumnya tanpa mendatangi kuburan atau mendoakan, berziarah sama kuburan bapak ini, kayak gitu kan. Ditanya kayak gitu dan mereka bilang iya, mereka nggak sempat untuk mendatangi kuburan dan berziarah. Kan biasanya kayak gitu kan, kalau ada anaknya atau cucunya atau keluarganya yang menikah, siapapun bareng kita di sini juga kan, datang ke salah satu keluarga kita yang sudah meninggal, kita kirim doa, ya kan, istilahnya kita sampaikan bahwa ada yang keluarga kita yang ada yang menikah kan, kayak gitu biasanya. Dan itu mereka enggak seperti itu kan. Dan akhirnya kejadian kayak gitu. Ya percaya nggak percaya, cuman itu terjadi di cerita abang ini. Dan cerita ini murni abang sendiri yang mengalami, bukan cerita orang lain. Dan setelah itu mereka katanya sih istilahnya datang kirim doa segala macam. Singkat cerita, setelah menikah kan adik perempuan ini kan ikut sama suaminya di sana, dan nggak tahu abang cerita selanjutnya gimana urusan keluarga mereka. Tapi selang berapa tahun dan
dari situ juga abang tuh nggak pernah ke sana gitu, nggak pernah ke sana, nggak pernah bersilaturahmi karena memang lagi-lagi alasan kesibukan kerja gitu kan. Jadi selang berapa tahun akhirnya mereka ini yang adiknya menikah ini tadi bercerai, dipulangkan baik-baik oleh suaminya. Lepas berapa bulan ternyata memang dipulangkan itu ada penyakit apalah, sakit kayak gitu kan, yang udah diurusin sama pihak keluarga juga ternyata nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Akhirnya dipulangkan, istilahnya cerai lah gitu, bercerai, dipulangkan, dan akhirnya sakitnya berkelanjutan. Yang perempuan ini sakitnya berkelanjutan, dan selang berapa lama ya, abang nggak hitung-hitung juga, akhirnya si perempuan ini pun meninggal juga. Akhirnya perempuan ini meninggal, dan masih banyak cerita yang lain. Untuk cerita yang ini sepertinya cukup sampai di sini dulu gitu kan. Jadi untuk cerita-cerita yang lainnya masih ada beberapa cerita pengalaman saya, kita lanjutkan ke season berikutnya. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan bisa berbagi cerita, bisa ambil hikmahnya dari cerita saya ini. Artinya ada kebaikan kita ambil, ada nasihatnya kita ambil. Kalau memang ini kurang berkenan dengan cerita saya ini, saya mohon maaf, dan sampai di sini dulu.